Milan di bursa transfer, sebatas yakin, mendekat pembicaraan intensif. Liga Italia akan dimulai kurang dari 3 pekan lagi, namun pergerakan AC Milan di bursa transfer masih lambat. Pendekatan ke beberapa pemain tak kunjung terrealisasi. Sejauh ini, baru Divock Origi yang didatangkan ke San Siro secara gratis usai kontraknya habis di Liverpool. Situasi ini jelas tak bagus bagi Milan selaku juara bertahan Serie A, sementara para pesaing sudah berbenah banyak. Memang ada Alessandro Florenzi dan Junior Mesias yang statusnya dipermanenkan setelah musim lalu bermain sebagai pinjaman. Kemudian Zlatan Ibrahimovic yang kontraknya diperpanjang, namun itu belum cukup. Milan harus mencari backup sepadan untuk Fikayo Tomori dan Pierre Calolo di lini belakang. Setelah kepergian Alessio Romagnoli ke Lazio musim panas ini, jangan lupakan juga Simon Kjær rentan cedera dan sudah 33 tahun. Sementara di lini tengah dan depan, Milan harus segera mencari pengganti Frank Kessie yang pindah ke Barcelona dan Samu Castillejo yang diboyong Valencia. Di tengah kebutuhan mendesak ini, tangan Milan pun ternyata tak bebas bergerak. Meski Redbird Capital akan mengakuisisi Milan, keuangan saat ini masih dipegang Elliott Management yang terkenal perhitungan dalam membeli pemain. Ini pula yang membuat negosiasi dengan klub-klub lain sulit mencapai kata sepakat. Sven Botman telah lepas ke tangan Newcastle karena Milan tak mau membayar 37 juta euro ke Lille seperti The Magpies. Charles de Ketelaere dikabarkan akan merapat, namun klub Brugge belum menyetujui angka 30 juta euro yang ditawarkan Milan. Gelandang potensial Belgia itu juga diincar Leeds United, yang dikabarkan siap mengucurkan dana hingga 40 juta euro. Bisa dibilang, Milan saat ini masih tertolong situasi dekat Ketelaere yang menolak pindah ke Elland Road. Lalu ada Renato Sanchez Lille, Javed Tanganga Tottenham Hotspur, dan Hakim Ziyech Chelsea yang juga didekati, namun tak kunjung ada kepastian. Semua masih sebatas yakin, mendekat, pembicaraan intensif, dan kalimat senada lainnya. Milan akan mengarungi Giornata pertama Serie A musim depan dengan menjamu Udinese pada 13 Agustus. Di sisa waktu 20 hari, Milan harus segera bergerak cepat untuk mengamankan para pemain buruan Stefano Pioli. Semakin lambat mereka datang, bisa semakin lama pula adaptasi dilakukan, yang nantinya bisa berpengaruh ke perjalanan Milan menyambut musim baru. Tak sabar ingin pinang Gabbia dari Milan. Mengapa Sampdoria harus menunggu? Sampdoria dikabarkan sudah tidak sabar ingin mengamankan servis Matteo Gabbia dari AC Milan. Namun mereka tampaknya masih harus menunggu. Rossoneri kemungkinan akan mengizinkan Gabbia meninggalkan klub musim panas ini. Namun ada hal yang perlu mereka tuntaskan terlebih dahulu sebelum benar-benar melepas sang pemain. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Ilsem tengah memantau dengan seksama proses pengembangan upaya Milan dalam mencari bek tengah baru. Paolo Maldini dan Ricky Massara telah bertemu Fabio Paratici dari Tottenham Hotspur pekan lalu untuk membahas peluang transfer Javed Tanganga dan menerima lampu hijau dari klub London Utara tersebut yang lantas menghidupkan harapan tim asal Genoa. Gabbia merupakan salah satu tambahan kekuatan pertama yang diminta oleh pelatih Marco Giampaolo. Bos Sampdoria tersebut sangat menyukai dan mengenalnya cukup baik setelah 111 hari masanya menukangi Rossoneri pada awal 2019-20. Sementara itu, sang pemain sendiri juga menyadari ia akan mendapat lebih banyak jatah waktu bermain di sana. Milan sendiri awalnya menolak menjual produk jebolan akademi mereka tersebut. Namun mereka kemungkinan akan membuka peluang pinjaman jika berhasil mendatangkan Tanganga dari Tottenham. Jika hal tersebut benar-benar terwujud, maka Ilsem bakal menjadi klub terdepan dalam perburuan bek tengah 23 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Karena itulah situasi tersebut bakal menarik diikuti perkembangannya. Paolo Maldini siapkan 3 kado terakhir untuk AC Milan di bursa transfer.
Paolo Maldini dan Ricky Massara masih berjuang untuk klub Liga Italia Serie A AC Milan di bursa transfer kali ini. Mereka pun bak berkejaran dengan waktu, lantaran jadwal Liga Italia 2022-23 akan segera bergulir dalam hitungan hari. AC Milan sendiri dijadwalkan berjumpa Indonesia di laga pembuka mereka pada 13 Agustus mendatang, setelah menutup agenda pramusim melawan klub Liga Prancis Marseille akhir bulan Juli. Menyambut musim baru, tidak berbeda dari kontestan-kontestan Liga Italia lainnya, AC Milan juga berbenah. Apalagi, usai memenangkan Scudetto pertama sejak 2011, hasrat mereka untuk kembali ke tahta tertinggi di Liga Italia tentu sangat menggebu-gebu. Seperti diketahui, eksistensi AC Milan sebagai raja sepak bola Italia sempat meredup selama beberapa tahun terakhir karena berbagai alasan. Bahkan mereka tidak mampu berkutik saat Juventus begitu mendominasi liga selama bermusim-musim lamanya. Kini dengan waktu yang cukup mepet jelang dimulainya Liga Italia 2022-23, Paolo Maldini dan Ricky Massara masih akan mengusahakan amunisi-amunisi terakhir untuk bisa bergabung ke tim. Gazzetta dello Sport juga mengabarkan bahwa keduanya sedang membidik 3 pemain prioritas di bursa transfer. Jika benar, kira-kira siapa yang layak menjadi 3 prioritas teratas itu? Berikut ulasannya. Javed Tenganga, salah satu nama yang memang sedang santer dikaitkan dengan AC Milan di bursa transfer musim panas ini. Demi mendatangkan bek tengah yang satu ini, AC Milan kabarnya tekun menjajaki negosiasi dengan Tottenham Hotspur. Klub Liga Inggris tersebut konon meminta kesepakatan berupa peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Kesepakatan ini pun berpotensi membuat AC Milan mengulang formula serupa transfer Fikayo Tomori dari Chelsea, yakni meminjam kemudian membeli. Renato Sanchez atau Carney Chukwuemeka. Beralih ke tengah, kali ini ada nama lawas yang sejak dulu memang diburu AC Milan di bursa transfer, Renato Sanchez. Meski sudah lama dikait-kaitkan, pemain Lille tersebut tidak kunjung merapat ke San Siro lantaran belum ada kesepakatan konkret yang terjalin antara klub pemilik dan peminat. Sebelumnya, AC Milan dikabarkan sudah sepakat di angka 3 juta euro per musim untuk memperkerjakan gelandang asal Portugal tersebut. Akan tetapi di tengah perjuangan AC Milan mendapatkan Renato Sanchez, PSG justru muncul dan membuat keruh situasi. Adalah Luis Campo yang kini menjabat direktur olahraga baru di PSG yang mengidam-idamkan sang pemain untuk bergabung Les Parisiens. Charles De Ketelaere menjadi target nomor 1 untuk meningkatkan kualitas pasukan serang AC Milan musim 2022-23 dan ketertarikan klub terhadapnya tidak pernah memudar hingga detik ini. Satu-satunya isu yang harus dihadapi Paolo Maldini dan kawan-kawan adalah menemukan harga tengah yang akan disetujui AC Milan 32 juta euro plus bonus dan klub Brugge 35 juta euro.